Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini untuk kuliah online kita akan membahas tentang pengaturan desimal. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah contoh. Contohnya di sini untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, kemarin sudah mencoba membuat program sederhana untuk menginputkan variabel ya, jadi variabel beserta tipe datanya. Nah, sekarang juga sama, ada tipe data, ada variabel yang digunakan serta pengaturan angka desimal. Langsung kita mulai. Di sini ada header file namanya iostream, kemudian ada conio, ada iomanip. Nah, untuk tambahannya, kalau yang kemarin kita sudah menggunakan dua ini, iostream sama conio, sekarang menggunakan iomanip. Nah, iomanip ini header file yang nanti akan saya gunakan untuk fungsi pengaturan angka ya, untuk desimal. Nah, seperti biasa di sini ada using namespace std untuk perintah standar yang nanti akan kita panggil atau yang akan kita gunakan. Kemudian ini adalah fungsi utama main. Kita akan mengetikkan kode programnya itu di antara tanda kurung kurawal yang ada di dalam main. Nah, di sini deklarasi variabel. Variabelnya ada nama, ada alamat, ada IPK, ada rata, ada nilai 1, ada nilai 2. Nama sama alamat itu bertipe data karakter. Ini contohnya saya buat menjadi dua baris ya, mau dijadikan satu seperti contoh yang kemarin juga bisa. Nah, untuk nama, kenapa di sini saya berikan panjang 20 dan alamat 30 seperti yang contoh kemarin atau kuliah kemarin yang saya jelaskan, bahwa kalau karakter setelah variabel tanpa diikuti dengan panjang digitnya, maka variabel yang bertipe karakter tersebut itu hanya bisa menampung satu digit saja atau satu karakter saja. Nah, di sini saya batasi bahwa nama maksimal 20, alamat maksimal 30 beserta spasinya. Kemudian ada variabel bertipe float. Float itu numerik, bisa bulat, bisa pecahan, negatif maupun positif, untuk mendeklarasikan variabel IPK, rata, nilai 1 dan nilai 2. Kemudian setelah dideklarasikan variabelnya, ini ada perintah untuk penginputannya. Penginputannya yang pertama, kita akan menginputkan sebuah nama ke dalam variabel nama, kemudian menginputkan alamat ke dalam variabel alamat, input nilai IPK ke dalam variabel IPK, menginputkan nilai pertama ke dalam variabel nilai 1, menginputkan nilai yang kedua ke dalam variabel nilai 2. Nah, di sini ada perbedaannya, kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa cin itu adalah perintah untuk input, cout itu adalah coutput. Di sini kenapa nama dan alamat itu tidak menggunakan cin tetapi menggunakan gets, itu karena kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa cin itu untuk tipe data yang karakter, nanti spasinya tidak ikut dihitung. Artinya kalau misalkan nama itu ada dua kata, misalkan Siti Fatimah, berarti kan Siti spasi Fatimah. Nah, nanti Siti itu masuk ke dalam nama, Fatimahnya akan otomatis dianggap sebagai inputan data ke dalam variabel alamat. Sehingga untuk memasukkan semua nama yang diinputkan atau menyimpan nama ke dalam variabel tersebut, baik itu dengan spasi, maka perintahnya di sini menggunakan gets. Gets ini masih menggunakan conio ya, masih perintah output. Nah, kalau misalkan sudah pasti bahwa nama dan alamatnya itu tidak mengandung spasi, pakai cin juga boleh, tetapi kan jarang sekali nama orang itu hanya satu kata, paling minoritas ya, jadi kebanyakan dan umumnya itu pasti ada lebih dari satu kata, sehingga harus dipisahkan dengan spasi. Kemudian setelah proses input, di sini ada rumusnya terlebih dulu. Rumusnya untuk mencari rata, di sini rata sudah dideklarasikan, kemudian di sini adalah rata. Jadi untuk menuliskan rumus itu kebalikan dengan proses matematika ya. Kalau matematika itu kan ditulisnya jadinya ini, nilai 1 ditambah nilai 2 dibagi 2 sama dengan ketemunya adalah rata. Nah, ini kalau rumus yang biasa kita pakai untuk di
perhitungan matematika ya. Tapi kalau kita membuat sebuah program atau di pemrograman atau coding, kita balik. Jadi di sini adalah variabel penampungnya dulu, variabel yang nanti akan digunakan untuk menyimpan hasil dari perhitungan rumus tersebut. Di sini adalah rata. Rata itu ketemunya dari mana? Rata itu ketemunya adalah dari penjumlahan nilai 1 ditambah dengan nilai 2 dibagi 2. Nah, di sini sudah tersimpan untuk variabel inputan dari variabel nama, alamat, IPK, nilai 1, nilai 2 dan rata. Kemudian di sini ada tambahan clear screen atau CLS. Di sini hanya saya tambahkan untuk menghapus data. Jadi setelah diinputkan, nanti data-data yang kita inputkan itu bersih dari layar atau keluar dari layar atau tidak ditampilkan lagi di layar, sehingga nanti tidak tampilannya tidak double-double. Sebenarnya ini opsional aja, tidak dipakai juga nggak masalah. Nah, ini cuman ingin menampilkan saja bahwa tadi yang kita inputkan itu nanti bisa dipanggil. Nah, untuk yang bawah di sini adalah untuk outputnya. Pada saat outputnya itu apakah harus sama seperti yang ada di inputan? Enggak, sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang mau ditampilkan yang data apa saja atau dari variabel apa saja itu nanti silahkan ditentukan sendiri. Nah, makanya itu di sini saya pisah. Kenapa? Dan saya hapus untuk inputannya biar nanti membedakan bahwa inputnya tadi ada nama, alamat, IPK, nilai 1, nilai 2, tetapi untuk outputnya di sini juga ada nama, alamat, IPK, nilai 1, nilai 2 dan ada ratanya. Oke, kemudian pada saat output ini tinggal di copy paste juga boleh, tetapi ingat copy paste itu juga harus diedit, tidak langsung copy paste saja ya, karena di sini perintah input itu kan dengan perintah get itu jika kita menggunakan tipe data karakter dan mengandung spasi. Cin itu biasa nilai-nilai biasa yang tanpa spasi. Kemudian kalau misalkan output, maka cin sama gets-nya tidak perlu dituliskan karena ini masuk ke dalam cout atau output, sehingga cukup dituliskan cout-nya di depan, kemudian yang ada di dalam tanda kutip itu nanti yang akan ditampilkan, kemudian nilai yang ada dalam variabel itu kalau kita mau tampilkan atau kita panggil cukup tuliskan nama variabelnya saja tanpa diapit tanda petik. Kalau diapit tanda petik nanti jatuhnya dia bukan membaca dari isi variabel, tetapi dia hanya menampilkan nama karena dia yang dipetik adalah nama, misalkan seperti ini. Nah, ini jadinya nanti tampilannya nama titik 2, nama lagi, bukan variabel, bukan nama kita yang diinputkan tadi yang kita keluarkan. Sehingga untuk pemanggilan variabel itu tidak boleh menggunakan tanda petik. Ini juga sama. Nah, bedanya kalau kita perintah inputan setelah cin kemudian variabel itu tanpa menambahkan perintah enter \n atau ndl itu dia sudah pindah ke bawah sendiri. Ketika diinputkan datanya kita enter itu sudah pindah ke bawah. Tetapi kalau untuk perintah yang output di sini harus kita tambahkan perintah enternya atau n-line-nya. Bisa menggunakan endl, bisa juga menggunakan \n. Kemudian pemanggilan ratanya, di sini pengaturan ini tanpa diatur ya. Ini tanpa diatur dengan desimalnya. Berarti nanti hasil penjumlahan nilai 1, nilai 2 dibagi 2 ketemu nilainya nanti langsung dipanggil di sini. Nah, ini ada ada 3 ya. Saya contohkan untuk 3. Yang pertama ini tanpa pengaturan, kemudian yang kedua itu diatur tetapi pengaturannya hanya untuk menampilkan 3 digit saja. Jadi rata-rata itu nanti akan ditampilkan sebanyak 3 digit, 3 angka saja, baik itu pecahan maupun yang desimalnya maupun yang angka bulatnya. Jadi pokoknya semua tampilnya adalah 3 digit. Kalau yang bawah ini pengaturan yang angka 3 di sini khusus untuk menampilkan angka di belakang koma atau yang desimalnya itu nanti akan dikeluarkan sebanyak 3 digit. Nah, pengaturan desimal ini yang nanti menggunakan header file io-manip. Header file io-manip itu untuk mengeluarkan atau yang punya set precision ini adalah si header file io-manip. Jadi set precision 3 artinya adalah saya akan menampilkan 3 huruf saja, 3 angka saja ke dalam rata-rata, baik itu pecahan maupun bulatnya. Kemudian kalau yang kedua di sini ada
set EOS flag, kemudian dalam kurung ini adalah EOS, ini titik 22 kali bacanya adalah scope, kemudian ini fix, kemudian ada tanda kurung lansipnya 2 kali, kemudian ada set precision di sini untuk digit yang akan dikeluarkan adalah 3, yang dikeluarkan 3 itu di mana? Di variabel output rata. Jadi kalau yang ini dia menampilkan berapapun jumlah yang ada di dalam rata, tetapi nanti angka di belakang komanya dia akan tampilkan 3 digit saja. Tapi kalau yang ini mau angka di belakang komanya ada 2 atau 1 atau enggak ada komanya, pokoknya yang tampil hanya 3 digit saja. Nah, coba kita jalankan hasilnya. Sleman, Jogja 3.56. Kemudian nilai 1 misalkan 99, nilai 2 di sini ada 98,7 misalkan. Nah, ini untuk ratanya, rata yang pertama dia keluarnya ini yang tanpa pengaturan, tampilnya adalah penjumlahan dari 99 ditambah 98,7 dibagi 2, ketemunya adalah 98,85. Nah, untuk perintah yang kedua, yang ini yang ada set precisionnya, karena di sini pengaturannya hanya 3 digit, maka yang ditampilkan di rata adalah 3 digit saja. Berarti 98,8. Jadi komanya tidak ikut dihitung. Jadi di sini hanya 3 digit. Nah, kalau yang perintah ketiga, nah di sini set precisionnya 3, berarti dia menampilkan 3 digit saja. Di mana? Di sini ada set EOS flag, EOS fix, berarti di belakang koma. Di sini tetap sama, angka di depannya 98, tetapi dia menampilkan 3 digit di belakang koma. Oke, misalkan saya ganti di sini, saya apakah ini harus 3? Enggak. Di sini misalkan saya ganti menjadi 2 juga boleh. Ini misalkan 4 itu juga boleh. Misalkan Sleman, Jogja 3,54, nilainya 99, kemudian 78,5. Hasilnya kalau untuk rata yang pertama, di sini penjumlahan dari 99 ditambah 78,5 dibagi 2, ketemunya adalah 88,75. Nah, untuk yang set precision 2, ini hanya menampilkan 2 digit saja. Karena ada komanya, otomatis nilai yang di belakang koma tidak ditampilkan. Kenapa? Karena nggak cukup. Karena di sini kan batasnya cuma 2 saja. Nah, untuk yang ketiga, pengaturan digit di belakang koma atau desimalnya di sini ditampilkan 4, sehingga tampilnya 88,7500. Nah, untuk yang kedua, karena 2 digit, otomatis dia akan dibulatkan ke atas jika komanya itu lebih dari 5. Ya, ini untuk contoh pengaturan desimal. Apakah wajib menggunakan pengaturan desimal? Enggak juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau memang nanti suatu saat dibutuhkan, berarti kita sudah tahu caranya seperti ini. Tapi kalau misalkan selama ini belum butuh, pakai seperti ini aja, yang seperti biasa itu tidak masalah. Oke, mungkin itu penjelasannya. Nanti dilanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.